gini, kalau kita lihat ya, komponen penurunan dari, beberapa komoditas yang ada, kalau kita bandingkan month to month, kita lihat memang adanya penurunan di, transportasi udara, which is itu adalah yang tadi saya sampaikan bahwa memang kalau di Desember, perjalanan, sangat banyak, sedangkan Januari sudah melandai. Yang kedua adalah bahan makanan seperti sayuran ya, itu juga, kelihatan cabe, itu adalah, faktor yang, apa ya, yang penurunan di Januari, terjadi, tapi itu pun juga dikarenakan di Desember kenaikannya sudah melonjak tinggi. Jadi ketika dia melandai di Januari sudah kalau di-compare dengan Desember dia terlihat jelas perbedaannya, penurunannya gitu. Jadi, itu tadi 2 komponen tetapi yang menurun, tetapi tadi ada beberapa komoditas ya, bahan pokok makanan karena memang penyumbang terbesar di inflasi yang tadi disampaikan, seperti tomat, bawang merah, dan beras. Beras ini berarti harganya masih belum bisa terkendali karena kita pun tahu ya, beras ini masih di level harga yang cukup tinggi, seperti itu. Iya, berarti memang bisa dilihat bahwa upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga masih belum begitu berhasil ya Mbak Isya ya? Ya masih harus terus diupayakan ke depan untuk menjaga, harga, terutama ya di volatile food ini ya, Ya. terutama beras dan bahan pokok tersebut. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan bahwa sebenarnya tingginya sejumlah harga pangan menjadi beberapa faktor internal yang menyebabkan inflasi sulit ditekan. Tapi kalau Mbak Esya sendiri melihat apakah ada faktor eksternal juga yang menyebabkan inflasi ini sulit ditekan? Iya betul sekali, faktor eksternal jelas, masih ada, resiko dari ketidakpastian global yang saat ini masih dihadapi ya, terutama kalau kita lihat juga itu terlihat dari indikasi bahwa The Fed, masih, belum, mengarah ke, penurunan dari, suku bunga acuannya. The Fed kemarin masih, ditetap di, 5,25, 5,5% seperti itu karena resiko inflasi di sana juga masih belum mengarah ke penurunan sesuai dengan target apa yang dicapai oleh The Fed tersebut. Kedua adalah energi ya, harga-harga energi meskipun melandai, namun secara global masih ada resiko tertahan gitu ya, karena pasokan. Seperti yang kita tahu bahwa konflik geopolitik saat ini juga masih berlangsung ya, dan ada yang terjadi adalah masih pasokan global, arah rute dari logistik itu juga masih terkendala seperti itu. Iya, dan tadi juga disampaikan 25 dari 38 provinsi mengalami inflasi, 13 lainnya mengalami deflasi. Dari sini 13 provinsi artinya kurang lebih ada 30% provinsi di Indonesia mengalami deflasi. Apa yang bisa Mbak sampaikan terkait hal ini, Mbak? Iya, tadi seperti yang disampaikan ya, kalau yang deflasi 13 provinsi adalah kalau kita lihat dibandingkan dengan bulan sebelumnya gitu. Tetapi kalau kita membandingkan dengan tahun, sebelumnya di bulan Januari tahun 2023, dinyatakan tadi oleh, BPS bahwa seluruh provinsi mengalami inflasi, ya tidak terkecuali gitu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kalau di, perbandingan ya harga di bulan lalu, ada beberapa, provinsi yang memang berhasil gitu ya, ada penurunan, harga-harga terutama bahan makanan pokok yang tadi kita lihat, merupakan komoditas, penyumbang terbesar gitu di dalam inflasi tersebut. Namun, berarti ada beberapa daerah nih yang masih, belum menjangkau nih, harga-harga itu masih tetap relatif tinggi, terutama bahan-bahan pokok. Tadi dijelaskan bahwa, seperti Gorontalo ya masih, tinggi, inflasi, month to month-nya, seperti itu. Oke, baik, dan Mbak, kita kembali lagi ke faktor-faktor eksternal ini. Apakah kebijakan moneter atau fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi ini masih perlu upaya perbaikan atau yang sebenarnya sudah dilakukan sekarang ini sudah cukup maksimal? Iya, jadi memang koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal ini harus perlu ya, tetap, dikoordinasikan. Seperti yang kita tahu kemarin ada rapat gabungan antara, pemerintah, stakeholders yang memang, menaungi, kebijakan stabilisasi harga dan ini sudah bagus ya, namun memang implementasinya ke depan perlu diupayakan beberapa hal termasuk misalnya, bagaimana, mengatur seperti, ketersediaan pasok
kemudian distribusi dan logistik dari bahan-bahan pokok pangan ini bisa lancar dan baik gitu. Terutama kan kita tahu juga ya bahwa memang kendalanya atau tantangannya di awal tahun ini ternyata El Nino ini masih belum berakhir dan masih ada kemungkinan sampai sekitar bulan Mei atau di kuartal 2 masih bisa terasa berdasarkan prediksi BPS seperti itu. Nah, kemudian juga ke depan ya perlu koordinasi yang cukup kuat ya di tim pengendalian inflasi baik di pusat dan daerah ini untuk melihat bahwa bagaimana resiko inflasi, terutama harga-harga terus dimonitor pangan kecukupannya dan keperluan data, ketersediaan data dari pasokan pangan itu juga perlu terus dimonitor, dan kalaupun misalnya kurang ini juga harus terus secara responsif dicarikan solusinya seperti itu. Bagaimana Mbak melihat koordinasi antara pemerintah dan pelaku industri pangan dalam menjaga stabilitas sejauh ini, Mbak? Iya, saat ini yang diperlukan adalah bagaimana pemerintah juga mengecek ya atau memastikan bahwa distribusi dari industri pangan tersebut benar-benar lancar gitu ya, tidak ada yang di keep gitu ya, nggak ada yang tidak dikeluarkan gitu, karena mengingat ekspektasi ke depan kan masih harga tinggi nih. Jadi memang perlu komunikasi, intens koordinasi, juga berkomunikasi dengan para stakeholder. Pemerintah perlu mengkomunikasikan secara clear bahwa pasokan harus terus terjaga. Jadi ekspektasi kepada oleh bisnis dan juga masyarakat itu tersampaikan dengan baik sehingga mereka bisa paham bahwa ketersediaan cukup. Pemerintah memastikan bahwa stok bahan pangan itu harus tersedia dengan baik. Jadi itu yang harus dipastikan bahwa ketersediaan pangan cukup, logistik pasokannya, distribusinya yang pasti itu harus juga terjaga.